Bab 3701, Aku adalah leluhurmu. Sial, sihir macam apa ini? Mokui kaget dan tubuhnya jatuh dengan cepat. Ketika Dev melihat ini, dia juga langsung bergegas turun. Kedua orang itu mendarat di gunung tandus 100 mil jauhnya dari paviliun Wantong. Siapa kamu? Mantra apa yang baru saja kamu gunakan? Mokui bertanya dengan sedikit cemberut. Jenis sihir apa yang aku gunakan? Mengapa aku harus memberitahumu? Kamu pikir kamu ini siapa? Dev mendengus dingin. Nak, jangan kira aku tidak tahu. Kamu juga memiliki aura api tertinggi di tubuhmu. Jika itu masalahnya, maka aku akan mengeluarkan jiwa api tertinggimu agar bisa menjadi sumber daya kultivasiku. Mokui mengangkat sudut mulutnya, lalu melambaikan telapak tangannya ke tanah. Api langsung membubung dari tanah, dan api ini dengan cepat membentuk sosok Bagua. Dalam grafik Bagua ini, monster humanoid muncul, dan monster humanoid ini semuanya terbakar api. Dev melirik monster humanoid ini dan tidak bisa menahan cemberut. Ini bukan monster, tapi jiwa manusia. Aku tidak menyangka kamu akan mengubah jiwa orang lain menjadi boneka pembunuh. Dev memelototi Mokui. Energi api dari jiwa-jiwa ini telah aku serap, jadi tidak ada nilainya. Bukankah lebih baik menjadikan mereka boneka pembunuh? Mokui mengangkat sudut mulutnya, jangan khawatir, jiwamu akan segera menjadi salah satunya. Saat Mokui selesai berbicara, jiwa-jiwa yang terbakar api itu mengelilingi Dev, dan ada kabel listrik yang menghubungkan jiwa-jiwa ini. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku hanya dengan keahlianmu? Dev bertanya dengan tenang. Sepertinya auramu hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga. Saya sekarang berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh dan akan segera dapat menembus ke tingkat ke-8. Apa yang ingin Anda lawan dengan saya? Apakah itu hanya aura api ekstrim di tubuhmu? Sepertinya kamu bukan seorang pembudidaya iblis, dan kamu seharusnya tidak berasal dari silsilah iblis api, jadi dari mana aura api ekstrim di tubuhmu berasal? Mokui bertanya. Telepon kakek dan aku akan memberitahumu. Kata Dev sambil tersenyum main-main. Setelah menerobos ke alam kesengsaraan tingkat ketiga, Dev tidak lagi takut dengan biksu tingkat ketujuh dari alam kesengsaraan. Terlebih lagi, dia memiliki banyak alat penyelamat nyawa, termasuk busur Raja Dewa, jam pola naga, dan jam senjata ajaib waktu, yang semuanya dapat menyelamatkan hari. Dan sekarang dia telah membuka mata Tianming lagi, dan ada seorang lelaki kecil bernama binatang penelan langit di dalam ring penyimpanan. Meskipun dia tidak tahu kapan binatang penelan langit akan muncul, tetapi setiap kali Dev berada di dalamnya saat kritis, binatang kecil penelan langit akan muncul. Kamu ingin mati? Mokui marah dan membuat segel tangan, dan segera jiwa-jiwa yang diselimuti api itu bergegas menuju Dev. Jiwa-jiwa ini terbakar dengan nyala api, meledak dengan kekuatan yang besar. Dan nyala api membentuk cincin, dan udara panas mulai bergetar dan mengeluarkan suara bergerak. Dev tetap tidak bergerak. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya tiba-tiba aktif, dan sisik emas menutupi seluruh tubuh Dev. Apakah kamu masih ingin menggunakan baju besi untuk menahan apiku? Itu hanya lelucon. Ini adalah api pamungkas, bukan api biasa. Mokui mencibir. Dev tidak selesai berbicara, tetapi tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, dan dua api langsung keluar dari telapak tangannya. Bintang-bintang elemen api di tubuh Dev mulai berkedip dengan cepat. Api juga berkobar di sekitar Dev. Gelombang panas bergulung, dan beberapa jiwa di sekitar Dev benar-benar terbang di bawah gelombang panas. Bermain api denganku, aku leluhurmu. Dev tersenyum dingin, dan langkah pembengkokan api muncul. Tubuhnya menghilang dalam sekejap mata, dan kemudian muncul di depan jiwa. Dengan genggaman tangannya, api di jiwa itu padam seketika, dan jiwa menjerit dan berubah menjadi ketiadaan. Bab 3702, tertangkap. Sosok Dev menghilang lagi, dan kemudian muncul di hadapan sebuah jiwa. Dengan cara ini, dalam sekejap mata, jiwa-jiwa yang terbakar api ini semuanya lenyap. Ini, bagaimana ini mungkin? Mata Mokui membelalak ngeri. Dia hanya tidak percaya bahwa Dev, yang berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, bisa begitu kuat. Anda harus tahu bahwa jiwa-jiwa ini semua dimurnikan olehnya, dan api pamungkas di tubuhnya juga merupakan keberadaan yang menakutkan. Bagaimana dia bisa dengan mudah dipadamkan oleh seorang pria di alam kesengsaraan tingkat ketiga? Melihat jiwa yang dibunuh oleh Dev dengan lembut, Mokui panik di dalam hatinya, melompat, dan kemudian melarikan diri ke kejauhan. Dia tahu bahwa selama dia kembali ke rumahnya, tidak peduli seberapa kuat Dev, tidak akan ada yang bisa dia lakukan padanya. Mau kabur. Dev mendengus dingin dan segera mengejarnya. Kalau soal bermain api, Dev sebenarnya tidak takut dengan orang ini, lagi pula Dev kini memiliki asal-muasal api, belum lagi ia memiliki lebih dari satu jenis api pamungkas di tubuhnya. Adapun langkah pembengkokan api yang dilakukan Dev saat ini, api di bawah kakinya adalah sesuatu yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun di dunia langit dan bumi. Sosok Dev sudah menjulang, tapi hanya dalam sekejap, dia berhasil menyusul Mokui. Segera, Dev mengarahkan cakarnya ke arah kehampaan, dan kekuatan isap yang besar menyebabkan sosok Mokui membeku di udara. Apa kamu tidak suka bermain api? Kalau begitu aku akan membiarkanmu merasakan sensasi terpanggang api. Bola api menari-nari di telapak tangan Dev, lalu langsung menuju ke Mokui.
Ledakan. Area sekitar tubuh Mukui langsung terbakar. Secara logika, adalah normal bagi Mukui untuk melatih keterampilan berbasis api dan api menyala di sekujur tubuhnya. Namun pada saat ini, api di sekitar tubuh Mukui sepertinya memiliki kehidupan, terus-menerus menembus kulit dan mengebor ke dalam tubuh Mukui. Ah! Jeritan keluar dari mulut Namukui, dan tubuhnya langsung jatuh dari udara. Teman Tao, kasihanilah aku, sahabat Tao, kasihanilah aku bisa mengembalikan jiwamu padamu. Mukui berjuang mati-matian, tapi dia tidak bisa menghilangkan api ekstrim Dev. Seorang biksu tingkat ke-7 di alam kesengsaraan dipukuli sampai dia memohon belas kasihan dari alam kesengsaraan tingkat ketiga. Itu adalah tontonan yang luar biasa. Dev melambaikan tangannya, dan api di Mukui langsung menghilang. Melihat Mukui lagi, dia berada dalam kondisi yang sangat malu, dan dia masih terlihat seperti tuan muda. Dev mengulurkan tangannya dan berkata, serahkan jiwamu. Meski Mukui enggan menyerah, dia tetap menyerahkan tas di pinggangnya kepada Dev. Dev membuka tasnya dan melihatnya, dan menemukan bahwa itu memang jiwa Zeyan, jadi dia menyimpan tasnya. Aku memberikan jiwaku padamu, bisakah kamu melepaskanku? Mukui bertanya dengan hati-hati. Melepaskanmu? Dev mendengus dingin, kamu mengambil jiwa temanku dan hampir membunuhnya. Apa menurutmu aku akan melepaskanmu? Aku akan membunuhmu hari ini untuk menyelamatkanmu dari menyakiti orang lain. Setelah Dev mengatakan itu, dia menamparkan Mukui dengan satu telapak tangan. Mukui terkejut, tetapi di bawah telapak tangan Dev, dia menemukan bahwa dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Tuan Cheng, tolong tunjukkan belas kasihan. Pada saat ini, Penatuasia dan anak buahnya buru-buru mengejarnya. Dev berhenti, melihat ke arah Penatuasia dan berkata, Penatuasia, orang ini menyebabkan masalah di Paviliun Wantong dan hampir membunuh teman saya. Bukankah lebih baik membunuhnya? Mengapa Anda menghentikan saya? Tuan Cheng, saya harap Anda dapat memberi saya wajah dan membiarkan saya membawanya kembali ke Paviliun Wantong untuk menghukumnya, untuk menakut-nakuti orang lain. Penatuasia berkata kepada Dev dengan sangat sopan. Melihat Penatuasia mengatakan ini, Dev hanya bisa mengangguk setuju. Segera, Dev dan yang lainnya terbang kembali ke Paviliun Wantong. Dev membuka tas dan melepaskan jiwa Zeyan. Setelah jiwa kembali ke tubuhnya, Zeyan segera bangun. Karena manik yang memperbaiki jiwa, Zeyan bukanlah masalah serius. Pada saat ini, Zheng Jian, yang berada di samping, melihat Mukui ditangkap, wajahnya menjadi sangat jelek, tetapi dia tetap berpura-pura tenang. Bab 3703 Identitas terungkap. Kalian hampir membunuh saudara Yan. Aku akan membunuhmu. Melihat Mukui ditangkap, Jiang Yulian menjadi marah dan ingin membunuhnya. Yulian, hentikan. Pemimpin Sekte Jiang menghentikan Jiang Yulian. Bagaimanapun, orang ini adalah putra dari keluargamu. Jika dia benar-benar membunuhnya, keluargamu pasti tidak akan mengikuti Sekte Jiwa Iblis mereka dan menyerah. Tuanmu, Sekte Jiwa Iblis kami memiliki persahabatan dengan keluargamu Anda. Mengapa Anda ingin menyerang murid-murid saya dari Sekte Jiwa Iblis? Jika kamu tidak menjelaskannya hari ini, maka Sekte Jiwa Iblis kita tidak akan pernah selesai, dan Sekte Jiwa Iblis kita tidak akan membiarkan orang lain menindas kita. Pemimpin Sekte Jiang memandang Mukui dengan sangat marah dan bertanya. Tidak mungkin bagi Mukui untuk tidak mengenal seseorang dari Sekte Jiwa Iblis mereka, dan tidak mungkin dia menjadi Jiang Yulian. Sekarang Mukui telah mengambil tindakan terhadap Jiang Yulian, melukai Jiang Yulian, dan menangkap jiwa Zeyan. Jelas sekali bahwa dia tidak menganggap serius Sekte Jiwa Iblis mereka. Mukui merasakan kemarahan di mata Master Sekte Jiang. Dia tahu bahwa akan sulit baginya untuk melarikan diri jika dia tidak menjelaskan dengan jelas hari ini, jadi dia berkata, Master Sekte Jiang, sebenarnya, masalah ini. Tuan, jangan dengarkan tipu muslihatnya, bunuh saja dia. Ketika Zheng Jian melihat bahwa Mukui hendak mengkhianatinya, dia langsung panik, jadi dia menamparkan Mukui dengan maksud untuk membunuhnya dan membungkamnya. Untungnya, Penatuasia bereaksi dengan cepat dan berdiri tepat di depan Namukui, memblokir serangan itu. Zheng Jian, kamu sangat berani, mundurlah. Ketika Master Sekte Jiang melihat bahwa Zheng Jian tidak mematuhi perintah dan berani mengambil tindakan secara pribadi, dia langsung menjadi marah. Ketika Mukui melihat bahwa Zheng Jian ingin membunuhnya, dia juga sangat marah, dan segera mengutuk, Zheng Jian, kamu penjahat tercela, bukankah kamu memberitahuku hal ini? Pemimpin Sekte Jiang, murid mula yang menemukanku dan memintaku melakukan ini. Dia mengatakan bahwa ada seorang pria yang bersaing dengannya untuk mendapatkan adik perempuannya, jadi dia memintaku untuk membunuhnya. Aku baru saja tersihir olehnya. Itu tidak benar-benar ditujukan pada Sekte Jiwa Iblismu. Mukui hanya mengatakan semuanya, lagi pula, ini sudah waktunya. Ketika pemimpin Sekte Jiang mendengar ini, dia tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zheng Jian akan melakukan ini. Master Sekte Jiang memandang Zheng Jian dengan marah. Zheng Jian tiba-tiba panik dan berlutut di depan Master Sekte Jiang. Tuan, saya salah, saya salah. Saya adalah kekasih masa kecil saya dengan adik perempuan saya, tetapi cinta saya direnggut oleh Zhen Yan ini. Saya tidak mau menerimanya. Tubuh Zheng Jian gemetar dan dia terus mengakui kesalahannya.
Kakak senior, kenapa kamu orang seperti itu? Aku selalu memperlakukanmu sebagai saudara. Aku hanya memiliki kasih sayang keluarga untukmu, bukan cinta. Jiang Yulian juga memandang Zheng Jian dengan tidak percaya. Pemimpin sekte Jiang mengertakkan gigi dan menatap Zheng Jian dengan dingin. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Saat ini, Dev di samping berkata, dalam perjalanan, ketika kita bertemu dengan Dr. Ilahi Liu yang tiba-tiba menyerang kita, Anda seharusnya memberitahu mereka, bukan? Mendengar apa yang dikatakan Dev, Master Sekte Jiang tiba-tiba menyadari. Dia teringat bahwa setelah bertemu dengan Dr. Ilahi Liu dalam perjalanan, Zheng Jian berkata bahwa dia sakit perut dan ingin pergi sebentar, jadi dia meminta mereka pergi dulu. Tetapi ketika Zheng Jian menyusulnya, dia bertemu dengan tabib Ilahi Liu dan orang-orangnya yang menghentikan mereka. Selama periode waktu ini, kemungkinan besar Zheng Jian pergi untuk memberitahu dan mengungkapkan identitas Dev. Tuan, saya salah, saya benar-benar salah, tolong kelilingi saya kali ini. Zheng Jian dengan putus asa memohon belas kasihan tanpa membantah, membuktikan bahwa tebakan Dev benar. Kamu binatang buas, kamu merusak reputasi sekte jiwa iblisku, aku akan membunuhmu. Pemimpin sekte Jiang mengangkat tangannya untuk menamparkan Zheng Jian. Pada saat ini, Zheng Jian menjadi gila ketika dia melihat guru sekte Jiang bersikeras bunuh diri terlepas dari hubungan antara guru dan murid. Bunuh dia? Aku tidak takut, tapi sebelum aku mati, aku akan memberitahu semua orang bahwa nama keluarga Tuan Cheng sama sekali bukan Cheng, namanya Dev, dan dia adalah Dev yang telah diburu oleh penyegel iblis. Aliansi dengan hadiah 100 tahun. Siapapun yang bisa membunuhnya atau menangkapnya ke aliansi penyegel iblis akan dapat menerima pemujaan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Zheng Jian meraung keras dan menatap Dev dengan marah. Jika bukan karena Dev, Zeyan tidak akan muncul. Bab 3704, cepat pergi. Zheng Jian, kamu binatang buas. Ketika Master Sekte Jiang melihat bahwa Zheng Jian telah mengungkap identitas asli Dev, dia segera menjadi marah dan menamparnya tanpa ragu-ragu. Dengan tamparan ini, Zheng Jian mati seketika. Melihat kematian Zheng Jian, Master Sekte Jiang tertegun sejenak, dengan ekspresi campur aduk di wajahnya. Bagaimanapun, dia adalah murid yang dia besarkan, tetapi sekarang dia mati di tangannya sendiri. Jiang Yulian melihat tubuh Zheng Jian dan perasaannya campur aduk. Kata-kata Zheng Jian juga membuat banyak orang di sekitarnya langsung menatap Dev. Terutama Penatua Xia dan Mu Kui itu. Kedua orang itu memandang Dev dengan tidak percaya. Mu Kui sangat terkejut saat ini. Dia akhirnya mengerti mengapa Dev, yang berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, mampu menghadapi alam kesengsaraan tingkat ketujuh dengan mudah dan tidak takut sama sekali. Ternyata dia adalah orang yang diperintahkan untuk membunuh oleh aliansi penyegel iblis dengan upeti 100 tahun. Dev pasti memiliki beberapa keterampilan, jika tidak, aliansi penyegel iblis tidak akan menghasilkan upeti 100 tahun upeti. Elder Xia, ayo pergi ke rumahmu. Biarkan aku menjelaskan beberapa hal padamu. Pemimpin sekte Jiang tahu bahwa jika banyak orang mengetahui identitas Dev saat berada di jalan ini, maka Dev akan berada dalam bahaya. Sekarang dia hanya bisa bertaruh bahwa Penatua Xia tidak akan melakukan apapun pada Dev. Bagaimanapun, Dev baru saja menyelamatkan putri Penatua Xia. Penatua Xia juga memahami apa yang dimaksud pemimpin sekte Jiang, jadi dia mengangguk, dan kemudian memberitahu bawahannya, awasi Mu Kui, jangan biarkan dia melarikan diri. Saat menginstruksikan anak buahnya, Penatua Xia menatapnya dengan tenang. Bawahan segera mengerti. Atas apa yang dilakukan Mu Kui di Paviliun Wantong hanya bisa mengajarinya beberapa kata. Jika dia benar-benar ingin membunuh Mu Kui, Paviliun Wantong tidak ingin menimbulkan masalah. Bahkan jika Dev membunuh Mu Kui, diperkirakan keluargamu masih akan menemukan masalah di Paviliun Wantong. Bagaimanapun, penyebab kejadian tersebut ada di Paviliun Wantong. Setelah Penatua Xia membawa pemimpin sekte Jiang dan yang lainnya kembali ke rumahnya, Mu Kui dibebaskan oleh orang-orang dari Paviliun Wantong. Elder Xia, saya memang menipu Anda. Ini adalah Tuan Dave Chen, orang yang mengeluarkan perintah pembunuhan dari aliansi penyegel iblis. Namun, kami tidak sengaja menyembunyikannya. Lagi pula, dalam situasi ini, jika identitas Dev adalah tidak disembunyikan, Tuan sangat berbahaya. Pemimpin sekte Jiang mengikuti Penatua Xia dengan jujur dan berkata. Dev juga mengubah auranya saat ini dan kembali ke penampilan aslinya. Penatua Xia memandang Dev, melihat ke atas dan ke bawah, dengan rasa ingin tahu di matanya, jadi dia bertanya kepada Dev, Tuan Dev, saya benar-benar ingin tahu apa yang Anda lakukan hingga membuat aliansi iblis itu menghabiskan ratusan tahun. Akankah aku membunuhmu? Meskipun banyak orang mengetahui tentang pembunuhan Dev oleh Demon Sealing Alliance, tidak banyak orang yang mengetahui alasan spesifiknya. Penatua Xia juga sangat penasaran. Melihat Dev belum mencapai alam kesengsaraan tingkat ketiga dan masih sangat muda, bagaimana dia bisa memprovokasi aliansi penyegel iblis? Bukan apa-apa, aku baru saja membunuh putra pemimpin aliansi iblis. Dev berkata dengan ringan. Apa? Penatua Xia tiba-tiba menarik napas, bukankah ini bukan apa-apa? Tidak heran aliansi penyegel iblis menggunakan kekuatan yang begitu besar untuk membunuhmu. Tapi jangan khawatir, aku, Paviliun Wantong,
tidak kekurangan sumber daya, jadi aku tidak akan melakukan apapun padamu selama 100 tahun pemujaan dari aliansi penyegel iblis, belum lagi kau menyelamatkan putriku. Tetapi Anda tidak bisa tinggal di paviliun Wantong kami terlalu lama. Bagaimanapun, identitas Anda telah terungkap. Saya yakin banyak orang yang siap untuk mengambil tindakan terhadap Anda. Lagi pula, ada banyak biksu lain di paviliun Wantong kami. Saya akan mengajak Anda menanyakan tentang Istana Guanghan sekarang. Jika Anda mengetahui sesuatu tentangnya, silakan segera tinggalkan Tuan Dev. Penatua Xia sepertinya melakukannya demi kebaikan Dev, tetapi sebenarnya dia tidak ingin menimbulkan masalah di paviliun Wantong. Jika semua orang tahu bahwa Dev berada di paviliun Wantong, saya yakin banyak orang akan berbondong-bondong ke paviliun Wantong untuk mengambil tindakan terhadap Dev. Akan sangat sulit bagi Penatua Xia untuk melakukannya. Bab 3705, aku akan pergi sendiri. Dev dan yang lainnya mengikuti Penatua Xia ke paviliun Wantong, tempat yang khusus menjual berita. Sudah banyak orang yang mengantri di sini, dan Dev serta yang lainnya harus membuat janji sampai sore hari, tetapi karena Penatua Xia, beberapa orang bisa masuk dengan mudah. Elder Xia, mengapa kamu punya waktu untuk datang ke sini? Kali ini, salah satu anggota paviliun Wantong bertanya dengan heran. Saya mengajak beberapa teman untuk menanyakan sesuatu. Apakah Penatua Sun ada di sini? Penatua Xia bertanya. Ini, di ruang belakang. Anggota paviliun Wantong mengangguk dan berkata. Penatua Xia mengangguk sedikit, lalu memimpin Dev dan yang lainnya ke belakang. Perjalanannya mulus dan tidak ada yang berani menghentikan mereka. Dev hanya bisa menghela nafas, jika itu penting, melakukan sesuatu itu mudah. Penatua Xia membawa Dev dan yang lainnya ke sebuah ruangan di belakang, di mana mereka melihat seorang pria parubaya kurus mengenakan pakaian linen kasar, sedang menulis sesuatu. Mendengar seseorang masuk, pria parubaya itu mengangkat kepalanya sedikit, lalu berkata dengan heran, Lao Xia, mengapa kamu punya waktu untuk datang ke tempatku? Silakan duduk. Pria parubaya itu berdiri dengan cepat. Old Sun, aku punya beberapa teman yang datang untuk menanyakan sesuatu. Kata Penatua Xia. Baru kemudian Dev menyadari bahwa pria parubaya dengan pakaian linen kasar di depannya sebenarnya adalah tetua paviliun Wantong. Anda harus tahu bahwa paviliun Wantong sangat kaya, dan sebagai sesepuh paviliun Wantong, dia juga kaya, tetapi pria parubaya kurus di depannya mengenakan pakaian linen kasar dan sepertinya dia sangat miskin. Penatua Sun memandang Dev dan pemimpin Sekte Jiang, lalu mengangguk dan berkata, jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda tanyakan, jangan ragu untuk bertanya. Saya tidak berani mengatakan apapun tentang seluruh surga dan dunia manusia, tetapi di seluruh wilayah selatan, tidak ada yang saya tidak tahu. Tuan Dev, ini Penatua Sun dari paviliun Wantong kami yang bertanggung jawab mengumpulkan informasi. Jika Anda ingin tahu, tanyakan saja. Penatua Xia berkata kepada Dev. Dev mengangguk, lalu bertanya kepada Penatua Sun, apakah Anda tahu tentang Istana Guanghan? Tentu saja saya tahu. Saya mendengar bahwa Istana Guanghan ada ribuan tahun yang lalu, tetapi kemudian menghilang. Istana itu hanya muncul kembali di Gunung Tianmo. Dalam 6 bulan terakhir, dan seluruh Istana Guanghan adalah pembudidaya wanita. Jawab Penatua Sun. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung merasa bahagia. Dia juga mendengar orang suci dari Istana Guanghan berkata bahwa Istana Guanghan dihancurkan oleh iblis saat itu. Elder Sun, saya ingin tahu apakah Anda dapat memberitahu saya di mana Istana Guanghan berada. Saya ingin pergi ke Istana Guanghan. Dev bertanya dengan penuh semangat. Apakah Anda akan pergi ke Istana Guanghan? Penatua Sun memandang Dev, lalu tersenyum tipis dan berkata, apakah Anda juga pergi ke sana karena reputasinya? Sejak kemunculan Istana Guanghan, selalu ada rumor di pasar tentang Istana Guanghan. Wanita di Istana Guanghan. Dia begitu cantik sehingga banyak biksu muda ingin melihat kecantikannya, berharap menemukan pendamping Tao. Sebenarnya, mereka tidak tahu bahwa murid sejati di Istana Guanghan tidak diperbolehkan membentuk pasangan Tao. Hanya murid luar Istana Guanghan yang bisa membentuk pasangan Tao. Namun meski begitu, banyak biksu muda yang pergi ke sana. Paviliun Wantong kami juga telah membuka saluran ke Istana Guanghan. Akan ada kapal udara menuju Istana Guanghan, tetapi jalur ini terlalu populer dan sudah dipesan. Jika Anda ingin pergi, saya khawatir ini akan memakan waktu beberapa saat. Hari. Dev tercengang setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Sun. Dia tidak menyangka Istana Guanghan akan diketahui banyak orang hanya dalam waktu setengah tahun. Namun wajar jika dipikir-pikir, dengan banyaknya kultivator wanita, dan fakta bahwa mereka dikatakan secantik yang abadi, tentu banyak kultivator yang ingin melihatnya. Bahkan jika Anda adalah seorang biksu di dunia para dewa dan manusia, Anda tidak dapat mengubah kebiasaan makan dan seks Anda. Ini adalah alam. Elder Sun, karena pesawat Anda sudah penuh dipesan, Anda dapat memberitahu saya arahnya dan saya sendiri yang akan pergi ke sana. Dev berencana pergi ke Istana Guanghan sendirian. Bab 3706, Mengapa kamu menangis? Teman kecil penganut Tao, Istana Guanghan terletak di ujung selatan Gunung Tianmo. Tertutup salju sepanjang tahun dan suhunya sangat dingin. Untuk menuju ke sana, Anda harus melewati bagian terdalam Gunung Tianmo. Perjalanannya kacau.
Jika kamu ingin pergi sendiri, aku khawatir kamu tidak akan bisa mencapai istana Guanghan dan kamu akan terbunuh. Ada banyak pembudidaya iblis di kedalaman Gunung Tianmo, dan ada juga banyak pembudidaya biasa, yaitu tidak simen di sini. Selain itu, kamu hanya memiliki kultivasi tingkat ketiga di alam kesengsaraan. Apalagi pergi ke kedalaman Gunung Iblis Surgawi, bahkan jika kamu berada di kaki Gunung Iblis Surgawi, kamu mungkin mati. Kamu harus berpikir jernih. Jika Penatua Xia tidak membawamu ke sini, aku tidak akan memberitahumu ini. Penatua Sun membujuk Dev. Dev sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa titik paling selatan dunia manusia juga merupakan tempat yang sangat dingin. Sama seperti dunia sekuler, Antartika dan kutub utara dunia sekuler juga tertutup salju sepanjang tahun, yang dapat membekukan orang sampai mati. Keberadaannya hanya seluas dunia surgawi dan dunia manusia yang berkali-kali lipat lebih luas dari dunia sekuler. Dev juga tahu bahwa ada banyak pembudidaya iblis jauh di dalam gunung iblis surgawi, dan mereka memang berbahaya, tetapi dia tidak bisa menunggu di sini selama beberapa hari hanya untuk naik pesawat. Sun Tua, sejujurnya, Tuan Dev baru saja menyembuhkan putriku dan bisa dianggap sebagai penyelamat putriku. Tolong kosongkan tempat duduk di pesawat itu. Penatua Xia memandang Dev seperti itu dan berkata. Ketika Penatua Sun mendengar ini, dia sedikit terkejut dan berkata, Lao Xia, kamu bilang putrimu baik-baik saja, apakah dia baik-baik saja? Nah, itulah yang dilakukan Tuan Dev. Penatua Xia mengangguk. Namun, dia tidak memberitahu identitas asli Dev. Meskipun dia tidak bisa berurusan dengan Dev atas pengorbanan 100 tahun aliansi penyegel iblis, dia tidak bisa menjamin bahwa orang lain akan melakukan hal yang sama. Penatua Sun memandang Dev dengan tidak percaya, dan matanya jelas berubah ketika dia melihat ke arah Dev. Karena kamu adalah penyelamat putri Lao Xia, aku akan mengaturnya untukmu. Sebentar lagi akan ada pesawat yang menuju ke istana Guanghan. Kamu bisa mengikutiku. Aku secara pribadi akan bertanggung jawab atas pesawat yang menuju ke istana Guanghan. Bagaimanapun, ada banyak bahaya di kedalaman Gunung Tianmo. Banyak pembudidaya iblis yang mengincar pesawat kita di Paviliun Wantong. Saya harus memastikan keamanan pesawat itu. Penatua Sun berkata kepada Dev. Terima kasih, Penatua Sun. Dev segera mengucapkan terima kasih. Penatua Xia juga melangkah maju dan menepuk bahu Penatua Sun dan berkata, terima kasih, Sun Tua. Ketika Anda kembali, datanglah ke rumah saya untuk minum. Hahaha, tentu saja. Penatua Sun tertawa dan berkata, Tuan Dev, mengapa kami tidak pergi bersamamu? Pemimpin Sekte Jiang mendekati Dev dan berbisik. Bagaimanapun, bagian paling selatan Gunung Tianmo adalah tempat yang sangat keras, tertutup salju sepanjang tahun dan sangat sulit. Ya, ayo pergi bersamamu agar kami bisa menjagamu. Zeyan juga berbicara. Tapi Dev menggelengkan kepalanya dan berkata, pemimpin Sekte Jiang, perjalanan ini cukup merepotkanmu. Sekte Jiwa Iblis tidak bisa dibiarkan sendiri untuk mengaturnya. Aku bisa pergi sendiri. Dev berbicara, lalu melihat ke arah Zeyan dan berkata, Zeyan, kamu telah bersamaku begitu lama, dan sekarang tubuh fisikmu akhirnya pulih dan kamu dapat menjalani kehidupan normal. Jika kamu mengikuti Nona Jiang, kamu sedang jatuh cinta, jadi kamu bisa tinggal di Sekte Jiwa Iblis. Jika ada kesempatan, kita bisa bertemu lagi. Tuan Dev. Zeyan tiba-tiba menangis, meskipun Dev menghancurkan tubuh Zeyan dan memenjarakan jiwanya di lautan kesadaran. Tapi Zeyan tidak menyalahkan Dev. Sebaliknya, dia sangat berterima kasih kepada Dev. Mengikuti Dev selama ini, Zeyan memang telah berkembang pesat. Sekarang, dengan bantuan Dev, dia telah memulihkan tubuh fisiknya, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Dia juga menemukan pasangan Tao untuk berlatih bersama. Mengapa pria dewasa masih menangis? Dev menepuk bahu Zeyan dan tersenyum tipis. Bab 3707 tidak berharga. Tuan Dev, jika Anda bisa menggunakan saya untuk mendapatkan Zeyan, saya akan mati tanpa ampun. Bisakah Anda memberi saya beberapa slip giok untuk transmisi suara, sehingga saya dapat menghubungi Anda jika ada yang harus saya lakukan? Zeyan mengikuti Dev dan berkata. Bagaimanapun, hal-hal seperti slip giok transmisi suara jarang terjadi di mata orang lain, tetapi di mata Dev, itu tidak berharga. Dia dapat dengan mudah memperbaiki banyak slip giok pemancar suara. Tidak masalah. Dev dengan santai mengeluarkan selusin slip giok transmisi suara dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Zeyan. Zeyan tersenyum dan menyingkirkan slip giok dari transmisi suara. Melihat pemandangan ini, Master Sekte Jiang dan Penatua Xia tercengang. Anda harus tahu bahwa slip giok transmisi suara ini adalah alat komunikasi yang paling nyaman di surga dan dunia manusia, tetapi harganya terlalu mahal dan tidak dapat digunakan oleh biksu biasa. Tapi Dev mengeluarkan lebih dari selusin slip giok pemancar suara sekaligus dan memberikannya kepada orang lain seolah-olah itu tidak berharga. Tuan Dev, ini, slip giok transmisi suara ini sangat mahal. Mengapa Anda memiliki begitu banyak? Pemimpin Sekte Jiang bertanya dengan kaget. Jika Jiang Yulian dan yang lainnya sedang diburu pada saat itu, jika slip giok dikirimkan di masa depan, mereka dapat segera memberitahu Master Sekte Jiang untuk memimpin orang-orang menyelamatkan mereka.
Hanya saja mereka tidak memiliki slip giok untuk transmisi suara, apalagi mereka, bahkan seluruh sekte jiwa iblis tidak memiliki slip giok untuk transmisi suara. Aku punya banyak barang ini. Jika pemimpin sekte Jiang menyukainya, aku akan memberimu beberapa juga. Seperti yang dikatakan Dev, dia mengeluarkan lebih dari selusin slip giok untuk transmisi suara dan menyerahkannya kepada pemimpin sekte Jiang. Pemimpin sekte Jiang tercengang ketika dia memegang slip giok untuk mengirimkan pesan. Penatua Xia dan Penatua Sun juga melihatnya dengan kaget. Mereka tidak mengerti mengapa Dev mendapat begitu banyak slip giok untuk mengirimkan pesan. Tuan Dev, saya tidak tahu berapa banyak yang bisa Anda berikan kepada saya. Saya tidak ingin sia-sia. Konsumsi Anda di Paviliun Wantong dan perjalanan pesawat semuanya gratis. Dan dengan tandaku, kamu bisa melewati Paviliun Wantong secara gratis. Selama aku, Paviliun Wantong, bisa pergi, kamu boleh pergi. Penatua Xia mengikuti Dev dengan ragu-ragu dan bertanya. Tentu saja, aku punya banyak ini. Dev secara langsung memberi Penatua Xia selusin slip giok untuk mengirimkan pesan. Penatua Sun di samping menjilat bibirnya, matanya penuh rasa iri. Jika dia memiliki benda ini, dia selalu dapat menghubungi keluarganya saat berlari keluar. Bagaimanapun, Penatua Sun menghabiskan banyak waktu di luar, jadi berkomunikasi dengan keluarganya sangat merepotkan. Namun dengan transmisi suara Jade Slip, Anda dapat menghubungi kami kapan saja dan di mana saja. Melihat Penatua Sun seperti itu, Dev tersenyum, mengeluarkan selusin slip giok transmisi suara dan berkata, Elder Sun, saya kesulitan menjagamu sepanjang jalan, jadi saya akan memberikan Anda slip transmisi suara giok ini. Penatua Sun segera sangat gembira. Dia memegang slip giok transmisi suara dan mengangguk dengan putus asa, jangan khawatir, Tuan Dev, saya akan mengatur kabin kelas 1 untuk Anda, dengan sebuah kamar, dan Anda akan mendapat kamar terpisah di dekat Anda. Dirimu sendiri. Tuan Dev, Anda, bagaimana Anda bisa mendapatkan begitu banyak batu giok untuk mengirimkan pesan? Anda harus tahu bahwa tidak banyak orang yang bisa memperbaiki benda ini, dan harganya mahal. Pemimpin Sekte Jiang bertanya dengan bingung. Master Sekte Jiang, Tuan Dev adalah ahli mantra. Belum lagi mantra tingkat rendah seperti slip giok transmisi suara, bahkan mantra tingkat tinggi pun dapat dengan mudah disempurnakan oleh Tuan Dev. Zeyan berkata sambil tersenyum. Apa? Pemimpin Sekte Jiang tercengang. Anda harus tahu bahwa ahli mantra, ahli formasi, termasuk apoteker, sangat langka di dunia para dewa dan manusia. Tapi dia tidak menyangka bahwa Dev bisa menggabungkan semua hal ini menjadi satu orang. Dia tidak hanya seorang ahli formasi, tapi dia juga seorang ahli pengobatan dan ahli mantra. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Selain itu, Dev berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, tetapi dia tidak takut dengan alam kesengsaraan tingkat ketujuh. Pertarungan lompatan katak semacam ini jarang terlihat di dunia surga dan manusia. Dari sudut pandang ini, Dev adalah seorang jenius di antara para jenius. Penatua Xia juga terkejut. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Dev mengenali formasi 10.000 jiwa, menghancurkan formasi, dan menyelamatkan jiwa putrinya. Sekarang Dev masih menjadi ahli mantra, yang sangat mengejutkan. Bab 3708, dirampok. Sebentar lagi, saatnya pesawat berangkat. Penatua Sun secara pribadi membawa Dev ke tempat di mana pesawat itu diparkir. Zeyan mengucapkan selamat tinggal kepada Dev dengan berlinang air mata. Dia juga tahu bahwa setelah perpisahan ini, dia tidak tahu kapan dia bisa bertemu Dev lagi. Dengan Penatua Sun secara pribadi memimpinnya, Dev berjalan langsung ke pesawat tanpa ada yang memeriksanya. Tapi Dev tidak memperhatikan. Sepasang mata diam-diam melihatnya menaiki pesawat dan kemudian pergi dengan cepat. Tuanmu, pria bernama Dev telah menaiki pesawat menuju istana Guanghan. Begitu Dev naik ke pesawat, seseorang segera melaporkannya ke Mukui. Mukui telah meninggalkan wilayah Paviliun Wantong saat ini, dengan ekspresi suram di wajahnya. Meskipun Penatua Xia dari Paviliun Wantong dengan sengaja melepaskannya, Mukui masih merasa tidak puas. Terlebih lagi, Dev dibunuh oleh Demon Ceiling Alliance dengan upeti 100 tahun. Jika dia bisa membunuh Dev, dia akan mendapat pemujaan 100 tahun dari Demon Ceiling Alliance. Jadi begitu. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Mukui, dan kemudian dengan cepat menghilang. Saat ini, Dev sedang melihat pesawat di Paviliun Wantong dengan kaget. Pesawat di Paviliun Wantong sangat besar dan dapat menampung ratusan biksu. Penatua Sun memimpin Dev sampai ke kabin kelas 1, lalu membuka pintu dan berkata, Tuan Dev, Anda dapat beristirahat di sini. Saya akan memberikan layanan pribadi sepanjang jalan. Jika Tuan Dev membutuhkan sesuatu, tanyakan saja dia. Penatua Sun sangat sopan. Tampaknya lusinan slip giok Dev untuk mengirimkan pesan tidak sia-sia. Terima kasih banyak, Penatua Sun. Dev berkata dengan sopan. Tuan Dev, sama-sama. Meskipun saya secara pribadi sedang bertugas, tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan memanfaatkan pesawat ini. Jika Anda mendengar suara apapun, Tuan Dev, istirahatlah dan saya akan mengatasinya. Penatua Sun mengingatkan. Tampaknya Penatua Sun sering menjalankan rute ini, jadi dia sangat percaya diri. Dimengerti, Dev mengangguk. Bahkan jika Penatua Sun tidak memberitahu, Dev tidak akan menunjukkan wajahnya dengan mudah.
Jika dia bertemu seseorang yang mengenalnya, identitasnya akan terungkap, yang akan merepotkan. Begitu dia tiba di istana Guanghan dan mendapatkan batu iblis surgawi, Dev akan segera pergi. Dev mengunci pintu, lalu mengukir formasi kecil dan mulai berlatih sendiri. Pesawat itu perlahan lepas landas, dan kemudian dengan cepat menuju bagian paling selatan Gunung Tianmo. Dev memasuki kondisi kultivasi dan tidak mengetahui berlalunya waktu. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi pesawat itu tiba-tiba berhenti. Dev tidak peduli. Bagaimanapun, Penatua Sun juga berkata bahwa Dev tidak perlu khawatir tentang apapun. Pada saat ini, di sekitar pesawat tersebut, selusin biksu dengan aura kuat mengelilingi pesawat tersebut, masing-masing dengan tatapan galak. Semuanya, ini adalah pesawat Paviliun Wantong. Mohon tunjukkan rasa hormat Anda. Jika Anda membutuhkan sumber daya, saya dapat memberi Anda token. Dengan token tersebut, Anda dapat pergi ke cabang Paviliun Wantong manapun untuk menerima sumber daya. Penatua Sun melompat keluar dari pesawat, diikuti oleh selusin murid Paviliun Wantong di belakangnya. Pergi ke Istana Guanghan adalah rute paling berbahaya, jadi setiap kali kami berangkat, Penatua Sun akan membawa lebih banyak murid. Elder Sun, sumber daya yang kami butuhkan saat ini bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh Paviliun Wantong Anda. Seorang pria dengan hanya satu mata berkata sambil mencibir. Aura pria itu melonjak, dan kekuatannya di alam kesengsaraan tingkat 8 terungkap dengan jelas. Orang lain di belakang pria itu semuanya memegang berbagai harta karun, dan mereka semua berada di alam kesengsaraan tingkat ke-5 atau ke-6. Penatua Sun sedikit mengernyit. Dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 8. Sebagian besar murid Paviliun Wantong di belakangnya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-2 atau ke-3. Jika terjadi perkelahian, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang. Tetapi jika semua biksu di pesawat itu membantu, mungkin masih ada harapan untuk menang. Tapi apakah ada yang bisa membantu? Bab 3709, Identitas Terungkap. Pada saat ini, banyak biksu di pesawat yang ketakutan ketika mereka merasakan budidaya kelompok orang ini. Sebagian besar orang di Istana Guanghan adalah biksu muda, hanya untuk melihat sekilas murid-murid Istana Guanghan, dan juga untuk menemukan sahabat Tao. Sebagian besar biksu muda ini tidak terlalu kuat, dan kebanyakan dari mereka berada di alam kesengsaraan tingkat ke-2 atau ke-3. Sekarang tiba-tiba bertemu dengan biksu yang begitu kuat yang menghalangi jalan mereka, tentu saja biksu muda ini ketakutan. Rekan Tao, karena kamu berani menghentikan pesawat Paviliun Wantong kami, kamu juga harus mengetahui kekuatan Paviliun Wantong kami. Apakah kamu pikir kamu dapat mengabaikan Paviliun Wantong kami? Penatua Sun menekan kemarahan di dalam hatinya dan berkata setelah pihak lain. Lebih baik tidak mengambil tindakan jika Anda bisa. Bagaimanapun, orang-orang ini telah beroperasi jauh di dalam Gunung Iblis sepanjang tahun. Jika mereka benar-benar membentuk perseteruan yang mematikan dan pihak lain sering mengganggu mereka, mereka juga akan membawa banyak hal yang tidak perlu masalah ke Paviliun Wantong. Elder Sun, saya tidak mengatakan saya akan mengabaikan Anda di Paviliun Wantong, tetapi hari ini saya hanya menginginkan satu orang dari Elder Sun. Selama Anda menyerahkan orang ini, saya dapat melepaskan Anda tanpa merampas sumber daya apapun dari Anda. Biksu bermata satu itu berkata dengan dingin. Siapa mereka? Penatua Sun tercengang. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini tidak menghalangi jalan untuk mencuri uang, tetapi merampok orang. Seorang pria bernama Dev, serahkan dia. Kata biksu bermata satu. Tuan Dev. Penatua Sun mengerutkan kening, apakah Tuan Dev memiliki dendam terhadap Anda? Mengapa Anda mencarinya? Ketika biksu bermata satu mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Penatua Sun, apakah Anda berpura-pura bingung, atau Anda benar-benar tidak tahu? Dev adalah orang yang dihukum oleh aliansi penyegel iblis dengan ratusan ibadah bertahun-tahun. Selama aku membunuh Dev, kamu bisa pergi ke aliansi penyegel iblis untuk menerima hadiahnya. Menurutku mustahil bagimu untuk tidak mengetahuinya. Kamu pasti ingin memonopoli upeti 100 tahun dari Demon Ceiling Alliance, kan? Penatua Sun tercengang oleh kata-kata biksu bermata satu itu. Dia benar-benar tidak mengetahui hal ini. Pada saat ini, Dev, yang berada di kamar pribadi yang mewah, juga mendengar kata-kata biksu bermata satu itu, dan hatinya tiba-tiba menegang. Dia tidak menyangka bahwa berita bahwa dia naik pesawat dan pergi ke Istana Guanghan juga akan terjadi dikenal. Pada saat yang sama, terjadi keributan di pesawat tersebut, dan banyak biksu yang terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan biksu bermata satu itu. Banyak dari mereka juga mengetahui tentang perintah pembunuhan yang dikeluarkan oleh Demon Ceiling Alliance, tetapi mereka tidak mengenal Dev, jadi meskipun Dev naik pesawat tersebut, mereka tidak mengetahuinya. Tapi sekarang biksu bermata satu berkata bahwa Dev ada di pesawat, biksu ini langsung meledak. Siapa Dev dan yang mana Dev? Seorang biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan, yang dianggap sebagai biksu yang kuat di antara banyak biksu muda, berdiri, meliriknya dan bertanya dengan keras. Tapi tidak ada yang berani berbicara, lagi pula, orang-orang ini bukanlah Dev. Dev ini layak dipuja selama 100 tahun dari Demon Ceiling Alliance. Dia pasti tidak akan duduk bersamaku. Kemungkinan besar dia akan berada di kabin kelas 1 yang mewah. Seseorang berkata dengan keras. Ya, saya melihat Penatua Sun secara pribadi membawanya ke kabin kelas 1. Itu pasti pria bernama Dev. Kata orang lain.
Setelah mendengar ini, kultivator tingkat kelima di alam kesengsaraan bergegas menuju kabin kelas 1 tanpa ragu-ragu. Sekarang Penatuasun memimpin semua orang keluar dari pesawat itu. Tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas pesawat itu. Biksu tingkat kelima di alam kesengsaraan dengan cepat tiba di kabin kelas 1, pintu terbuka dengan sendirinya. Dev keluar dari ruang kelas 1, dan kemudian menatap dengan dingin ke biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan. Orang ini sangat bersemangat saat melihat Dev hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga. Dia membunuh Dev sekarang, dan percandian aliansi penyegel iblis selama 100 tahun adalah miliknya. Apakah namamu Dev? Biksu itu bertanya pada Dev. Ya, Dev mengangguk. Ketika kultivator tingkat kelima di alam kesengsaraan mendengar ini, dia sangat bahagia. Saat dia hendak menyerang Dev, dia mendengar seseorang berkata, orang ini pasti palsu. Dengan budidaya tingkat ketiga di masa kesengsaraan realem, bagaimana aliansi penyegel iblis bisa menghabiskan ratusan tahun untuk mengabadikannya? Perburuan sedang berlangsung. Kirim saja beberapa orang untuk membunuh orang ini. Apakah kamu akan mengeluarkan perintah pembunuhan dengan pengorbanan 100 tahun sebagai hadiah? Bab 3710, Ikan Mati dan Jaringnya Putus. Ketika kultivator tingkat kelima di alam kesengsaraan mendengar ini, dia merasa bahwa ini juga benar, jadi dia sedikit mengernyit dan berkata, apakah Anda Dev yang diabadikan oleh aliansi tersegel iblis selama ratusan tahun dan mengeluarkan perintah pembunuhan? Memesan. Ya, ini aku. Jika kamu membunuhku, kamu bisa meminta aliansi penyegel iblis mengabadikannya selama 100 tahun. Dev mengangguk dan mengakuinya tanpa ragu-ragu. Saat ini, semua orang bingung dan tidak mengerti bagaimana Dev berani mengakuinya. Tidakkah dia tahu kalau dia mengakuinya, dia akan mati? Dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga. Ada banyak orang yang bisa membunuhnya. Oke, karena kamu mengakuinya, jangan salahkan aku. Kamu lebih memilih membunuh secara tidak sengaja daripada melepaskannya. Melihat pengakuan Dev, kultivator tingkat kelima di alam kesengsaraan tidak lagi ragu-ragu dan langsung mengambil tindakan. Saya melihat orang ini menamparkan Dev dengan satu telapak tangan. Kesenjangan antara dua alam, menurutnya, hanya membutuhkan satu telapak tangan untuk membunuh Dev di tempat. Tapi saat orang ini menamparkan telapak tangannya, Dev juga bergerak. Dev juga menamparnya. Tapi Dev lebih cepat. Bentak. Dengan satu tamparan, kultivator tingkat kelima di alam kesengsaraan langsung dibuang, dan kemudian dia terjatuh dengan keras di depan semua orang. Lalu dia muntah darah dan kehabisan napas. Dengan kematian tersebut, seberkas jiwa dari tubuh biksu itu perlahan keluar, mencoba melarikan diri dari pesawat tersebut. Dev menjentikkan jarinya, dan semburan api langsung menyulut jiwa biksu itu. Di tengah jeritan yang melengking, jiwa biksu itu terbakar berkeping-keping. Tubuh mati, dan jiwa terbakar abis. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup lagi. Di pesawat, semua biksu memandang Dev dengan kaget, tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Dev, biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan, akan menamparkan biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan sampai mati. Apakah ini terlalu keterlaluan? Dev menatap semua orang, lalu berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, siapa lagi yang menginginkan percandian aliansi iblis selama 100 tahun? Kamu dapat mengambil tindakan sekarang. Menghadapi mata dingin Dev, banyak orang menundukkan kepala. Mereka akhirnya mengerti mengapa Dev hanya memiliki kultivasi tingkat ketiga di alam kesengsaraan, tetapi aliansi penyegel iblis menawarkan persembahan 100 tahun sebagai hadiah. Dev melihat banyak biksu di pesawat itu ditahan olehnya, jadi dia berjalan menuju bagian luar pesawat itu. Karena orang-orang ini ada di sini untuk menemukannya, Dev harus selalu menghadapi mereka. Tapi mengandalkan Penatuasun dan yang lainnya, saya khawatir mereka bukan tandingan orang-orang ini. Di luar pesawat, biksu bermata satu kehilangan kesabarannya dan berkata dengan dingin kepada Penatuasun, serahkan orang-orangnya. Jika kamu tidak memanggil mereka, saya akan membunuh semua orang. Kamu, Paviliun Wantong, tidak bisa melindungi keselamatan penumpang. Mari kita lihat apakah masih ada orang yang menaiki pesawat Paviliun Wantongmu. Saat biksu bermata satu itu berbicara, aura pembunuh terus memenuhi udara, dan tekanan pada tubuhnya semakin bergetar. Lebih dari selusin pembudidaya iblis, semuanya dengan ekspresi membunuh di wajah mereka, siap mengambil tindakan kapan saja. Para biksu muda di pesawat merasakan aura pembunuh ini dan semuanya berkeringat. Mereka ingin pergi ke Istana Guanghan untuk menjadi sejuk, tetapi mereka akan mati dalam perjalanan. Rekan Tao, apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati? Jika terjadi perkelahian, aku khawatir kamu tidak akan bisa memanfaatkannya. Kata Penatuasun dengan mata dingin. Meskipun Penatuasun terkejut ketika dia mengetahui identitas Dev, tidak mungkin dia menyerahkan Dev. Belum lagi Dev memberinya lebih dari selusin slip giok untuk mengirimkan pesan dan juga menyelamatkan Putri Penatuasia. Bahkan jika Dev adalah penumpang biasa dari pesawat ini, Penatuasun tidak akan bisa menyerahkannya. Jika diserahkan, bagaimana bisnis Paviliun Wantong ke depan? Elder Sun, kaulah yang ingin mengalahkan musuh. Saya baru saja meminta Anda untuk menyerahkan Dev. Mengapa Anda begitu enggan melakukannya? Apakah kamu juga memata-matai persembahan aliansi penyegel iblis yang telah berumur seabad? Biksu bermata satu itu bertanya. Bersambung.